Selamat seluruh masjid dan masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tema tentang Sila Nabawi seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Ibnu Hajar. Ustaz telah hadir dan berkenan. Sebelumnya ada sedikit pengumuman mengenai ibadah kurban. Panitia kurban PKM Masjid Al-Mansur mengharapkan pada warga lebih awal mendapatkan banyak berupa sapi secara bersama maupun perorangan dan juga hewan kambing. Untuk itu mari kita mempersingkat waktu, mari kita simak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin, al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang disempurnakan. Hal itu ditandai ketika sehatnya kita, kebaikan yang kita miliki dapat kita manfaatkan dan kita optimalkan untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Karena hakikat dari semua kenikmatan yang kita dapatkan, semua kebaikan yang kita miliki, itu ada nilai di hadapan Allah jika semua itu dapat kita jadikan sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah. Adapun selain itu hanya perhiasan, hanya kesenangan-kesenangan yang tidak ada nilai kebaikannya. Tadi imam kita membacakan ayat yang menjelaskan kepada kita akan hakikat dunia kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kadang-kadang kita diberikan gambaran betapa sangat meruginya kita ketika kita terlena atas apa yang tampaknya menjadi milik kita, padahal pada hakikatnya semakin mendekat waktu di mana kita akan meninggalkan semua itu, waktu di mana kita akan berpisah dengannya, dan waktu di mana tidak ada manfaat kecuali semua itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk mendapatkan keriduan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tentunya keberadaan Bapak Ibu kita semua di sini, semoga ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah yang Allah sebagai pahala jariyah. Bahkan insyaallah masjid ini, rumah Allah ini, majlis ilmu ini menjadi saksi ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang sujud akan terus berlanjut, orang-orang yang tetap mengkaji ayat-ayat perjalanan hidup Rasulullah SAW akan terus berlanjut, sehingga semoga kontribusi kita tercatat sebagai pahala jariyah yang terus mengalir bahkan setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita masuk bagian dari tentu perjalanan
Tahun ke-6 yang telah kita bahas terjadinya Sulhul Hudaybiyah, yang tentu awalnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu, dalam bentuk ru'ya as-shadiqah, yang tentu sangat diharapkan oleh kaum muslimin, terutama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu dari Muhajirin dan Ansar, yang selama ini mereka tidak mendapati kenikmatan untuk beribadah di rumah Allah, yang sejatinya keimanan mereka menuntut, atau keimanan mereka membuat seharusnya mereka lebih berhak terhadap rumah Allah tersebut dibandingkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dijanjikan oleh Allah lewat mimpinya Rasulullah dan berupa wahyu bahwasanya mereka akan masuk ke dalam kota Mekah, beribadah di Ka'bah dengan aman, maka tentu ini sangat membahagiakan bagi mereka semua. Semuanya telah mereka persiapkan untuk melakukan ibadah tersebut karena mereka yakini kalau itu adalah janji dari Allah, maka tidak mungkin akan berbeda, tidak mungkin akan tidak terwujud, pasti akan terlaksana. Hanya saja yang mereka lupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan janji, Allah tidak menentukan atau mendetilkan saat itu kapan mereka dapat masuk ke Mekah dengan aman, mereka akan beribadah dengan Ka'bah tanpa halangan. Yang pasti janji Allah Subhanahu wa taala berlaku. Ketidakmampuan kita untuk menangkap kapan terjadinya janji tersebut menjadi ujian bagi kita. Apakah kita betul-betul beriman akan janjinya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berusaha bersabar untuk menjalani apa yang Allah janjikan, karena pada hakikatnya kegagalan untuk menjemput janji Allah itu bukan Allah yang mengkhianati janjinya, tetapi karena ketidaksabaran kita, karena ketidakmampuan kita menangkap kapan waktu dan di mana terjadinya kebaikan yang telah Allah akan siapkan untuk kita semua. Maka itu terjadi. Kita bisa memahami kekecewaan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Bapak Ibu ya, ketika mereka berniat untuk beribadah, tidak membawa persenjataan perang sekalipun. Mereka tidak berniat kecuali untuk melakukan ibadah umroh. Kurban mereka bawa, semuanya telah mereka siapkan ya. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya mereka harus terhalangi oleh janji-janji manusia. Bahkan lebih buruknya lagi kalau dari perspektif kita Pak ya, sebagai orang yang beriman, kebaikan yang ingin kita lakukan, ketaatan kepada Allah yang ingin kita laksanakan, itu harus terhalangi oleh perjanjian kita dengan orang-orang yang justru tidak beriman kepada Allah, yang justru mempersekutukan Allah dalam poin-poin Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang diantara isinya adalah tujuan mereka untuk beribadah tahun tersebut menjadi pupus. Apa itu? Poin pertama, mereka tidak boleh melanjutkan ibadah umroh. Padahal tidak ada alasan untuk ditolak. Mereka betul-betul tidak punya alasan lain. Kedatangan mereka hanya untuk beribadah, tidak membawa persenjataan perang, yang mereka bawa hanya kurban. Tetapi tetap dibuat perjanjian oleh orang-orang Quraisy yang saat itu dikepalai oleh seorang tokoh cerdas bernama Suhail bin Amr. Ya, isi pertamanya adalah mereka tidak boleh lanjutkan umrohnya, tapi diganti di tahun yang akan datang. Itu pun dibatasi 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu. Jadi kekecewaan sangat besar tentu bagi kaum muslimin, dan itu tampak ya Pak ya. Tampak. Sebagaimana yang kita dapatkan kisah misalnya bagaimana para sahabat menolak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mintakan mereka untuk menyembelih kurbannya ya, memotong rambutnya sebagai bagian dari tahallul, karena tetap dinilai kebaikan pahala umrohnya walaupun tidak melakukan ya tawaf, tidak melakukan sa'i yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah umrah setelah mereka berihram masuk di Hudaybiyah. Tidak ada satu sahabat pun yang ingin melakukan protes lah kira-kira kalau kita Pak ya, ingin menyampaikan kekecewaan mereka. Mereka berkeinginan kita ini di jalan yang benar gitu kan. Bersama kita ada Rasulullah. Kok kita harus mengalah kepada orang-orang yang justru tidak beriman kepada
kepada Allah. Bahkan lebih keras lagi kan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab mempertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pilihan dari apa yang telah dipilih oleh Rasulullah. Ia merasa ini bukan pilihan yang tepat sebenarnya. Ya. Bahkan dia mengatakan, "Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah kita ini awalasna bil muslimin?" Kalau dalam teksnya itu dia mengatakan, "Bukankah kita ini orang-orang Islam? Awalaisu bil kuffar? Bukankah mereka itu semuanya orang kafir kok?" Ya, kata Rasulullah, tentu saja. Lalu mengapa kita harus mengalah gitu? Mengapa kita tidak melakukan perlawanan sedikit pun? Itu kan protesnya Umar, Pak. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau kita ini berada di saat itu di zaman Rasulullah. Kayaknya kita sudah menuduh, kayaknya udah dibayar ini ya kan. Kalau udah nggak sesuai dengan selera kita, ujung-ujungnya kayaknya udah dibayar ini. Ya. Betapa kita kurang ajarnya. Faktanya sekarang juga kita banyak yang kurang ajar kepada para orang-orang yang tentu sepakat atau tidaknya Bapak ya, itu bagian dari ya orang-orang yang paham ilmu agamanya. Bahkan kalau secara organisasi Majelis Ulama Indonesia misalnya Pak ya, terlepas kita sepakat atau tidak, kalau saya sih sepakat tetap, karena diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk dipanggil sebagai seorang ulama yang kontribusinya terhadap agama ini ya juga sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan kita mungkin yang banyak tidak mempercayai mereka. Ya, sedangkan faktanya mereka lah yang dianggap dalam hadis Rasul sebagai warasatul anbiya misalnya. Tetapi ketika mengambil keputusan yang mungkin menurut kita tidak tepat atau menurut selera kita tidak sesuai, maka tuduhan kita menjadi kurang ajar, Pak. Tuduhan kita menjadi mereka dibayarlah, tuduhan kita dianggap mereka begini dan sebagainya. Bahkan ada seorang ustadz ya, setahu saya itu di antara ustadz-ustadz yang sering diundang di Timur Tengah, khususnya di Al Jazeera ya, untuk mempertanyakan bagaimana sikap dari organisasi atau kaum muslimin di Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Itu ada dua tokoh, Pak. Yang pertama Ustadz Bahtiar Nasir, yang kedua Dr. Zaitun Rasmi. Tentu di belakangnya banyak sekali ya kan ya, apa yang mereka telah lakukan selama ini untuk memperjuangkan Palestina dan sebagainya ya Pak ya. Berupaya untuk mengajak yang lain, berupaya di tengah-tengah kita mungkin kontribusinya tidak besar, mereka sudah banyak mengajak, melobi, bahkan mereka bergerak entah itu diplomasi kepada pemerintah, Kementerian Luar Negeri ya, belum lagi mendoakan, belum lagi berinfak dan sebagainya. Sepertinya banyak sekali kontribusinya, tetapi satu kali ketika dianggap ia tidak sesuai dengan selera kita karena sepakat misalnya dengan apa yang diambil keputusan oleh pemerintah sebelumnya terkait BOP, langsung dituduh ustadznya dibayar, berkhianat terhadap Palestina. Menurut saya ini logika yang perlu kita evaluasi, ya kan? Karena kita tidak lebih banyak menurut saya kontribusinya, infaknya tidak, bantu Palestina jarang, mendoakannya pun jarang. Tiba-tiba karena tidak sesuai dengan keinginan kita, ustadz yang selama ini selalu terdepan membela Palestina kita anggap dibayar. Nauzubillah. Dan semua itu akan dihisab. Maka kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita telah sampaikan. Maka Umar pun diingatkan ya. Rasulullah bahkan mengeluarkan kalimat sebenarnya teguran ya Pak ya. Ketika Umar mengatakan pendapat seperti itu, Rasulullah menjawabnya apa? Ya Umar, ini Rasulullah walan aksihi. Rasul menggunakan kalimat seperti itu Pak. Wahai Umar, aku betul-betul Rasulullah dan aku tidak akan pernah bermaksiat kepadanya. Itu kan isyarat bahwa sampai detik di mana keputusan yang diambil oleh Rasulullah terkait sulhul Hudaybiyah itu, yang kadang-kadang dipertanyakan oleh kaum muslimin mayoritas saat itu, ya, itu pun tidak bermaksiat terhadap perintah Allah. Maksudnya Rasul itu pun tidak luput kecuali atas izin dan kehendak dari Allah. Maka Umar masih ya Pak ya, Umar masih mempertanyakan, masih kurang cukup puas gitu. Lalu Umar bertanya kepada Abu Bakar, ya, pertanyaan yang sama kepada apa yang dia pertanyakan kepada Rasulullah. Bukankah dia Rasulullah? Bukankah kita ini orang beriman? Bukankah mereka orang kafir? Loh kenapa kita ngalah terus gitu ya? Minimal kita umrah deh gitu ya. Apalagi poin-poinnya kan secara zahirnya kalau ada orang
Mekah datang ke Madinah ditolak, orang Madinah ke Mekah diterima, ya. Ini kan secara teks ya enggak, sangat tidak adil gitu ya. Maka Abu Bakar pun ya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahkan ketika Abu Bakar tidak mendengar apa yang dijawab oleh Rasul kepada Umar. Ini untuk menunjukkan betapa luar biasa ya kecintaan dan ketaatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, innahu Rasulullah wa la ya'sihi." Wahai Umar, dia yang Rasul. Maksudnya apa? Yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan ketentuan. Bahkan kalau salah pasti ditegur oleh Allah, pasti diperbaiki. Kan begitu, Pak ya? Wa la ya'sihi. Kalau menggunakan kata lan itu, Pak, itu selamanya, tidak akan pernah gitu ya, Pak ya. Dan tidak akan pernah bermaksiat kepadanya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kekecewaan. Kenapa? Karena kekecewaan itu tidak sesuai dengan keinginan yang selama ini diidam-idamkan gitu, Pak. Selama ini yang diidamkan itu karena Rasul menyampaikan mereka akan umroh, maka hal itu akan terwujud. Tentu itu akan terjadi. Bahkan nanti dengan cara yang sangat mulia. Umrohnya bukan hanya umroh ya yang ya memiliki batasan, tapi umroh bahkan secara mutlak dengan kemenangan di tahun ke-8. Walaupun nanti di tahun ke-7 ada yang diistilahkan dengan umratul qadha, umroh ya qadha, pengganti. Dan itu sendiri sebenarnya bagian dari bagaimana Islam ingin menunjukkan bahwa mereka komitmen terhadap janji yang telah dibuat dengan orang-orang yang bahkan mencari-cari cara untuk mengurangi hak-hak orang-orang yang beriman. Baik, di sini kita akan membahas, dan sebelum kita lanjutkan, jadi sepulangnya mereka pada akhirnya kan Allah nanti akan turunkan ayat ya, surat Al-Fatah yang membuat Umar sangat ya bersedih karena Umar khawatir menjadi kesalahan yang besar ketika Allah sampaikan inna fatahna laka fatham mubina. Ternyata dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya rencana. Mungkin saat ini perjanjian Hudaybiyahnya tidak sesuai dengan keinginan manusia, tetapi di balik itu Allah sebenarnya sudah membuat rencana yang nanti justru akan membuat bukan hanya mereka beribadah di Ka'bah, tetapi mereka memuliakan Ka'bah dengan menghilangkan 360 berhala ya, yang bahkan mensucikan rumah Allah dari sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masih 2 tahun lagi tapi Pak ya, gitu kira-kira. Baik, adapun ya sebelum bahkan sebenarnya sebelum terjadinya itu Sulh Hudaybiyah, sebelum sampainya ketika di perjalanan dari Madinah untuk menuju ke Mekah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 196. Ini sebenarnya kejadian ya pribadi seseorang, tetapi yang Allah jadikan hukum bagi yang lain dan sekarang berlaku. Bahkan sekarang agak heboh berlakunya Pak ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 196 ini kisah yang terjadi pada seorang yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah ini Pak digambarkan rambutnya itu wafrah. Wafrah itu panjang sampai ke yang bagian depannya itu sampai ke telinga, bagiannya panjang dan sangat lebat. Jadi tipikal rambutnya itu sangat lebat, agak keriting dan sangat panjang. Ya, jadi kan ketika mereka melakukan ibadah umroh itu niatnya tahallulnya nanti. Ya. Tetapi Rasulullah SAW melihat ketika mereka sedang beristirahat demikian seperti itu, maka Rasulullah melihat di rambutnya itu sangat banyak kutu, kan? Sampai kutunya itu sampai jatuh ke alisnya gitu. Jatuh ke tempat-tempat yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ayuzika huwa ummuk, apakah itu sangat menyakitimu gitu, maksudnya kutu itu apakah sangat menyakiti kepalamu? Maka dia berkata, qultu na'am. Ini sudah di Hudaybiyah Pak ya, berarti masih belum terjadinya perjanjian Hudaybiyah ya kan, berarti belum ya, masih ada potensi mereka dapat, kan di Hudaybiyah itu udah miqat, berarti udah ihram nih Pak ya. Kalau umrah kan hanya ihram, setelah itu ke Ka'bah tawaf, lalu ke mas'ah sa'i, lalu tahallul, selesai Pak ya. Tapi itu pun tidak diizinkan.
ya kan? Berarti kan setelah ihram ini ada 2 hal lagi, setelah itu tahallul. Berarti intinya tahallul itu kan harusnya di paling akhir. Maka karena melihat banyak kutu dan itu menyakiti sahabatnya, maka Rasul mengatakan, apakah itu menyakitimu? Dia mengatakan, qultu na'am, ahlik ra'sak. Kalau gitu cukur aja, nggak apa-apa. Jadi dia mencukur rambutnya itu sebelum tahallul, gitu ya. Jadi dia mencukur rambutnya sebelum tahallul karena ada ya al-aza. Dari al-aza itu tadi ada sakit, kalau di sini kan kutu. Akhirnya dicukur semua itu. Maka hal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi azam min ra'sihi, atau bagi dirinya ada penyakit di kepalanya, fa fidyah, maka dia bayar fidyah, bayar ganti gitu. Bayar ganti terhadap apa yang dia lakukan, min siyamin, entah itu berpuasa, au sadaqatin, atau sedekah memberi makan, au nusuk, ya, atau menyembelih kurban atau menyembelih hewan maksudnya Pak ya. Ya, lalu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka Rasul mengatakan sum, ini bentuknya pilihan Pak ya. Sum salasati ayyam. Kamu setelah mencukur itu cukup berpuasa 3 hari. Ya, dan itu bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut, bisa di tanah suci atau bisa nanti kembalinya ke tanah air, gitu ya. Au tasaddaq bi farakin baina sittah, atau kamu sedekah untuk 6 orang tuh, untuk 6 orang miskin gitu ya. Makan, sedekah makanan seperti itu. Au nusuk, ya, bima tayassar, atau engkau menyembelih hewan, apa yang lebih mudah dibandingkan yang engkau dapati. Maka pada akhirnya dalam riwayat tersebut ya dikatakan bahwasanya ya dia itu tidak mampu ketiga-tiganya. Belum mampu tentunya saat itu ketiga-tiganya, tetapi hal itu tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dari 3 pilihan tersebut. Maka hal itu berlaku sampai sekarang Pak ya. Ada biaya yang diistilahkan dengan dam ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh rangkaian yang secara sempurna. Maka sebagaimana yang sekarang sedang tidak tahu saya keputusan akhirnya seperti apa. Jadi ada keinginan dari Kementerian Haji dan Umroh kita ini untuk tahun ini penyembelihan dam itu dilakukan di tanah air, ya, nah, dilakukan di tanah air, dan itu tentu berbeda dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia itu berfatwa bahwasanya penyembelihan dam itu di tanah haram, karena itu amrun ta'abbudi, Pak, perintah ibadah. Berarti kalau di luar tanah haram berarti hukumnya tidak sah. Hanya saja penyalurannya boleh di luar tanah haram. Tapi kan ini juga ada kebijakan dari kerajaan Saudi Arabia seperti itu. Maka pada akhirnya sebelum fatwa Muhammadiyah keluar ya Pak ya. Jadi Kementerian Haji tidak kehilangan ide lah. Mereka ingin mengambil dan menggunakan fatwa Darul Ifta Mesir. Fatwa Darul Ifta Mesir itu ya ulamanya memperbolehkan penyembelihan dam itu di luar tanah haram. Gitu, di luar tanah haram dengan berbagai macam atau dengan beberapa alasan seperti bahkan tahun ini tuh dapat informasi bahwa Mesir itu atau jamaahnya itu 95% akan dilaksanakan penyembelihannya di Mesir. Kalau Turki udah 100% Mbak ya. Turki dan beberapa negara yang lain sudah 100% penyembelihannya di sana. Ya, kita ini termasuk ya jamaah haji yang paling banyak dan semuanya tamattu, pasti dam. Iya kan? Maka semuanya pasti akan menyembelih kurban. Sebenarnya MUI tidak menutup Pak potensi itu. Walaupun perkara awalnya adalah ta'abbudi, kalau itu dianggap darurat dan kebijakan Saudi masih bisa diambil.
Tetapi pertama yang saya dapatkan info ya, pertama sebagaimana informasi dari ketua fatwa MUI yang sekarang, bahwasanya mereka belum didatangi oleh Kementerian Haji. Ya kan adabnya begitu ya Pak ya. Kan fatwa itu adalah menjawab pertanyaan atau permintaan ya Pak ya. Maka idealnya kan ditanya dulu tuh atau dimintai fatwa. Padahal kan orang-orangnya itu juga sama-sama juga ya Pak ya. Baik, yang kedua, sekalipun nanti akan diberikan semacam rekomendasi diperbolehkan penyembelihan itu di tanah air, MUI lebih merekomendasikan itu dilaksanakan oleh masing-masing jamaah haji Pak. Tidak di-cover semuanya oleh kementerian, tidak diambil semuanya oleh kementerian, ya kan? Tetapi ya sebagaimana ibadah kurban gitu loh. Jadi para jamaah hajinya nyembelih sendiri gitu. Ya, mereka mengundang orang-orang, mungkin tetangganya, makan bareng-bareng dan sebagainya. Itu yang diarahkan oleh kementerian, oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi fatwanya belum ada nih Pak. Hanya saja sekalipun seandainya akan dikeluarkan fatwa yang merekomendasikan penyembelihan di tanah air, mereka ada potensi untuk melakukannya seperti ibadah kurban. Sedangkan Kementerian Haji dan Umroh ingin bekerja sama dengan Basnas agar penyembelihannya itu langsung diakomodir oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh dengan Basnas dengan tujuan ya, saya memperbaiki kalimat Pak ya supaya nggak salah nih. Dengan tujuan untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah yang 3T lah begitu. Nah sampai sekarang yang fatwa yang sudah keluar adalah fatwa Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah kan melihat dari sisi kemaslahatan. Tapi kalau MUI masih belum mengeluarkan fatwa itu karena ini perkara ibadah. Titik permasalahannya adalah apakah boleh di luar tanah suci atau tidak, kan begitu. Nah itu asalnya dari ayat ini Pak, yang diturunkan kepada seorang yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Nah ini belum tahu input terakhirnya, apakah tetap ya kebijakannya seperti itu. Karena yang namanya fatwa MUI juga nggak mengikat kan Pak ya. Tapi kan agak aneh aja, kenapa untuk perkara ini mengambil fatwa negara lain gitu ya, tidak mengambil fatwa ulama Indonesia itu sendiri. Baik Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Jadi jelas dalam ayat ini, bahkan dalam pelaksanaan ibadah itu kita tetap diberikan banyak sekali alternatif kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dirasa itu dapat memberikan kesulitan kepada orang-orang yang melaksanakannya, sebagaimana yang didapati oleh Ka'ab bin Ujrah. Yang idealnya dia kan tahallulnya itu di akhir setelah pelaksanaan ibadah umroh. Tetapi karena dia Rasul mendapati banyak sekali atau ada hal yang membuat dia dapat menggunting rambutnya segera karena ada kutu atau ada hal yang dapat menyakiti. Ya, maka diarahkan dan diperbolehkan dengan pilihan fidyah atau penggantinya adalah 3 hari berpuasa atau ya memberikan makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih hewan. Baik, itu kira-kira yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ditambah juga oleh Imam At-Tirmizi. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah. Adapun yang selanjutnya kita akan bahas turunnya ayat surah Al-Fatah ayat 18 sampai 21. Jadi turunnya surat Al-Fatah ayat 18 sampai 21 itu ya kita bacakan terlebih dahulu ya Pak ya, supaya langsung nanti mengena kepada apa yang berlaku terhadap peristiwa yang akan kita bahas pada tahun ke-7 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman bahkan ketika mereka semua berbaiat loyal dengan keimanannya di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah turunkan as-sakinah alaihim, ketentraman dalam hati mereka. Jadi kita itu akan mendapatkan ketentraman itu ya justru ketika betul-betul keimanan itu kita ya tampakkan dalam perjalanan hidup kita Pak. Wa asabahum fathan qariba, dan akan diberikan janji kemenangan yang dekat kata Allah.
wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan harta rampasan yang berlimpah yang akan mereka peroleh. Wa kana Allahu azizan hakimah, sedangkan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Dan ayat 19 ini dikatakan oleh para ulama, ya, maghaniman katsiratan ya'khudunaha, itu bukan di peristiwa, ya, Fathu Makkah, bahkan bukan di peristiwa perang Hunain nantinya, tetapi di peristiwa yang akan terjadi pada tahun ke-7 ini, yaitu perintah untuk menyerang Yahudi pada peristiwa Khaybar. Jadi pembahasan kita sudah masuk kejadian di antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Hudaybiyah yang sudah terjadi tahun ke-6, ya, yang tentu sebenarnya poin utamanya, Hudaybiyah ini membuat kaum muslimin itu kuat secara, ya, posisinya sebagai negara yang berdaulat, Pak. Karena dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu ada pengakuan dari Mekah kalau Madinah itu adalah wilayah yang berdaulat, sehingga tidak bisa untuk diserang semau-maunya dan sebagainya, ya. Sehingga ketika mereka sudah sah sebagai negara atau sebagai wilayah yang berdaulat yang diakui oleh Mekah, dan paling tidak Mekah sudah terikat dengan perjanjiannya untuk, ya, tidak saling berperang selama 10 tahun, untuk tidak saling, ya, mencurigai selama 10 tahun dan berdamai selama 10 tahun, ya, begitu juga terhadap sekutu-sekutu mereka, maka kaum muslimin juga bebas untuk melakukan gerakan-gerakan terukur kepada yang tidak ada keterlibatannya dengan Mekah, termasuk Yahudi. Jadi Yahudi ini harus diberikan pelajaran, Pak. Karena kalau kita tahu betul di tahun ke-5 terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab. Memang secara jumlah, ya, jumlah dari kaum Yahudi itu sangat sedikit. Dari 10.000 itu jumlah Yahudi tidak lebih dari 100, Pak. Itu pun karena mereka tidak mau dianggap sebagai pengecut aja. Padahal memang faktanya kan demikian. 4.000 pasukannya dari Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb, dan juga 6.000-nya gabungan dari macam-macam Arab Baduy yang suku besarnya adalah Bani Ghatafan. Dan Arab Baduy ini yang tidak ada keterlibatan dan keterikatan kesukuan langsung, Pak, ya, dengan Mekah, itu juga sudah diberikan hukuman-hukuman bahkan sebelum Sulhul Hudaybiyah. Ya, bagaimana di wilayah Najd. Jadi Najd itu sudah wilayah Yamamah. Yamamah itu kalau sekarang Riyadh, Pak, atau wilayah sampai ke Laut Merah yang kita udah bahas ketika Rasul mengirimkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, mereka diberikan pelajaran padahal nggak ada yang ketemu karena mereka langsung melarikan diri, Pak. Ya, jadi terpecah-pecah dari 6.000 itu kan bukan dari satu tempat, tapi berdatangan dari tempat-tempat yang ada. Itu pun karena mereka dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, ya, hasil panen dari Khaybar, hasil panen dari Madinah kalau mereka menang. Jadi itu sudah diberikan hukuman. Kalau Mekah sudah terikat dengan perjanjian, sedangkan Yahudi tidak ada perjanjian, karena sekalipun sudah ada perjanjian sebelumnya, justru pertama kali yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah adalah kaum Yahudi, yang kita kenal dengan peristiwa pada tahun yang pertama setelah hijrah Rasulullah SAW yang disebut dengan wasiqah atau Sahifah Al-Madinah, atau yang kita bahasakan dengan piagam Madinah. Tapi faktanya kan mereka yang berkhianat. Akhirnya mereka terlempar ke utaranya, yaitu wilayah Khaybar. Khaybar itu bahasa Yahudi, Pak. Bahasa Yahudi. Ya, walaupun tetap sampai sekarang Khaybar, ya, Yahudi yang berarti bahasa Ibrani yang diarabkan gitu kan. Sekarang juga banyak bahasa Inggris yang diarabkan, Pak. Kalau Bapak mau beli, ya, komputer atau laptop, nggak perlu hasub. Nah, itu nggak lagi berlaku sekarang. Sekarang bahasa Arabnya laptop laptop gitu. Ya. Sekarang ya, ada zahib ila syuqqah. Kita udah capek-capek belajar bahasa Arab yang fusha, Pak, ya. Saya mau ke mall, syuqqah atau, ya, mat'am dan sebagainya. Sekarang enggak, mereka mul. Ya, bahkan orang-orang sana, ya, lebih suka pakai bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab kalau melayani kita, Pak. Karena dianggap bahasa internasional kan, ya. Baik.
Jadi Khaybar itu kalau secara bahasa Ibrani artinya adalah benteng-benteng. Makanya kalau dalam bahasa Arab artinya al-hisn. Kan kita ada tuh kitab Hisnul Muslim namanya Pak. Nah, al-hisn gitu ya. Jadi ya, tokoh utama, provokator utama terkumpulnya 10.000 orang itu kaum Yahudi, Pak. Tokoh utamanya namanya Huyai bin Akhtab. Ya, Huyai bin Akhtab. Baik, jadi mereka yang memprovokasi sehingga terkumpullah pasukan itu yang sangat banyak. Berarti kan kita bisa bayangkan, ini orang yang hebat dalam memberikan pengaruh. Kalau tidak hebat, nggak mungkin terkumpul 10.000 pasukan, Pak. Ya, kan nggak mudah mengumpulkan 10.000 pasukan agar berkeyakinan penuh untuk menyerang satu kelompok, kan begitu. Ya, itulah hebatnya kaum Yahudi dalam bernegosiasi. Maka ayat ini kata para ulama justru turun bukan untuk Fathu Makkah, bukan untuk Sulhul Hudaybiyah, bukan untuk perang Hunain. Karena perang Hunain nanti kaum muslimin bahkan tidak membawa, khususnya orang Muhajirin dan Ansor tidak membawa satu harta pun. Itu perang Hunain nanti. Fathu Makkah pun demikian. Tapi justru harta yang berlimpah yang dijanjikan oleh Allah adalah wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha, itu perang Khaybar. Jadi Khaybar ini wilayah yang sangat subur sekali. Dan kaum Yahudi itu dari sejak dulu, Pak, di zamannya itu sudah modern, melampaui zaman itu gitu. Jadi benteng-benteng berlapis mereka itu sangat canggih di zamannya, sangat modern di zamannya, tidak mudah ditembus, dan itu mereka buat untuk melindungi harta mereka. Karena kan orang Yahudi itu karakteristiknya mencintai harta, Pak. Ya, tidak ada yang lain yang mereka akan tuju kecuali itu. Bahkan ketika mereka meninggalkan Madinah, ya, karena mereka takut rugi gitu kalau orang-orang muslim ngambil-ngambil rumah-rumah mereka dengan bagus, akhirnya rumahnya dilubang-lubangi gitu, dirusak. Karena bagi mereka, ya, itu adalah hal yang sangat mereka cintai gitu ya. Baik, maka ya dengan turunnya surah Al-Fatah ayat 18 sampai 21 tersebut, ya, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat yang ke-20, ya, dan seterusnya di ayat 21, maka diperintahkanlah kaum muslimin untuk bergerak menuju Khaybar, utaranya Madinah. Jadi utara Madinah, arah ke Syam ya Pak ya. Dan itu diceritakan oleh para ulama terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ya, adapun Imam Al-Waqidi mengatakan di bulan Safar, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, tapi tidak ada yang berbeda pendapat bahwa terjadinya pada tahun ke-7. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab utamanya tentu, ya, kita semuanya mengetahui bahwa sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jadi Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran terhadap pengkhianatan Yahudi. Sebelumnya ketika mereka, kan 3 suku tuh yang ada di Madinah, ya, secara urutannya ada Bani Qainuqa, ya, berkhianat pertama kali, diusir dengan damai. Bani Nadir diusir dengan damai. Baru Bani Quraidah, karena pengkhianatannya sangat besar, seandainya terjadi itu akan berdampak buruk kepada kaum muslim, maka pasukannya dibunuh dan yang lainnya terusir gitu. Maka mereka berdendam, di antaranya banyak pemimpin-pemimpinnya, seperti misalnya ada Salam bin Abil Huqaiq, Kinanah bin Abil Huqaiq, Huyai bin Akhtab. Walaupun nanti Huyai bin Akhtab ini putrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW perintahkan saat itu pasukan, dan Rasul pun berada di dalamnya untuk menyerang Khaybar, dan berita itu sampai kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu selalu, Pak, menggertak gitu, mengancam gitu ya. Mereka bahkan mengatakan, kami bukan kaum yang rendahan, kami akan tunjukkan kekuatan kami. Jadi ya, menggertak-gertak terus gitu kan ya, dengan mereka bersembunyi di, ya, benteng-benteng mereka. Maka pada akhirnya kaum muslimin saat itu, ya, terkumpul pasukan, lalu mereka semuanya sambil bertakbir, yukabbiruna wa yuhalliluna bi aswatin murtafi'ah, ya, mereka sampai berteriak-teriak saking semangatnya mungkin Pak ya,
berteriak-teriak, bertahlil, bertakbir dengan suara yang sangat tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ayuhan nas, wahai ya manusia, jangan tinggi-tinggi angkat suara kalian, gitu kata Rasulullah. Maksudnya jangan berteriak-teriak, ya, mengucapkan takbir, tahlil, doa dan sebagainya. Ya, fa innakum, karena sesungguhnya kalian la tad'una asam, kalian tidak menyeru, tidak berdoa, tidak meminta kepada yang tuli. Ya, tetapi maksud Rasulullah, kalian meminta kepada Allah yang Maha mendengar, gitu ya. Walakin tad'una sami'an basira, tetapi kalian mendengar, kalian menyeru, meminta berdoa kepada yang sami'an, kepada yang Maha mendengar, dan basira, kepada yang Maha melihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi akhirnya mereka tidak berlebih-lebihan teriaknya. Tentu Pak, bukan berarti nggak boleh diangkat suaranya. Yang nggak boleh itu ya kita bisa mengukur Pak ya, sampai urat lehernya keluar gitu kan ya. Sampai kalimat yang baik kalau orang ngelihatnya kayaknya kurang bagus, nah gitu ya Pak ya. Ya, itu secara adabnya saja Pak. Ya, ada cara pengucapan yang bahkan kalimatnya baik, doanya baik, tetapi kalau diucapkan dengan cara yang keras seperti itu justru menjadi tidak baik Pak. Ya kan? Ada kalimat-kalimat atau untayan-untayan yang mungkin tidak ada nilainya, tetapi kalau diucapkan dengan suara yang lirih, dengan suara yang memohon, itu akan terlihat dan terdapat lebih baik. Jadi jangan sampai zikir yang kita ucapkan yang niatnya baik, ya, karena seyogyanya itu adalah perkataan-perkataan yang thayyibah, yang mulia, tapi disebutkan, diucapkan dengan cara yang tidak baik. Jamaah Indonesia sering atau pernah ditegur keras ya Pak ya, sampai viral. Yang pernah viral, nggak tahu di zaman apa itu, ketika ada sekelompok orang sekarang jadi politisi, memang dari dulu politisi sebenarnya Pak ya. Ya, walaupun terus menjual-jual NU aja dia, tapi dia politisi partai-partai macam-macam itu, udah pindah-pindah aja sekarang ya kan. Ketika viral dulu di tanah suci, di tanah haram, dia teriak-teriak yalal waton, yalal waton, yalal waton. Saya bilang zikir-zikir yang sering diucapkan saja kalau dengan suara yang keras itu ditegur oleh askarnya Pak, supaya tidak berlebihan. Apalagi kalimat-kalimat yang kita tidak mengatakan kalimat ini buruk ya kan Pak ya. Iya kan? Tetapi apakah pantas atau tidak? Ini kan yang ditegur oleh Rasulullah SAW bukan kalimatnya, tapi caranya kan gitu ya. Kalian kata Rasulullah, innakum la tad'una bi asam. Iya kan? Tetapi kata Rasulullah, ya walakin tad'una sami'an basira. Ya. Jadi nanti kalau kita protes, yang diprotes, oh nggak boleh kami bilang yalal waton, menurut Anda nggak baik. Bukan yalal watonnya yang nggak baik kan gitu. Ya, sekalipun kalian mau nasyid ya toibah juga gak apa-apa kan gitu. Kalau suaranya ya tidak dikeraskan, ini dengan cara yang bahkan, karena memang tujuannya bukan untuk berzikir, tujuannya untuk berbeda Pak. Ya, tujuannya supaya berbeda, tujuannya supaya ada sesuatu yang lain yang ingin diraih. Begitu. Jadi itu kan disampaikan protesnya atau disampaikan ya tegurannya langsung oleh kementerian itu sendiri. Baik Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya setelah teguran itu ada seorang yang pandai dalam membuat syair, Pak. Kan perjalanan ke Khaybar itu juga tidak mudah ya. Perjalanan ke Khaybar itu tidak mudah, dan tentu benteng-benteng yang berlapis-lapis itu juga tidak mudah untuk ditembus. Maka ada seorang sahabat yang pakar dalam membuat syair. Rasulullah itu nggak bisa Pak membuat syair. Rasulullah itu nggak pandai membuat syair. Bahkan Rasulullah itu kalau membuat syair ya, itu dikoreksi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena yang justru ahli dalam membuat syair adalah Abu Bakar. Gitu. Dan ini bukan tanda lemahnya Rasulullah, tidak. Rasulullah memang Allah yang tidak izinkan untuk ahli dalam syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Itu kata Allah. Kan ini nanti sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang pakar syair ini ketika menuduh Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, ya kan Pak ya? Kalau Nabi Muhammad yang secara ya
track recordnya nggak pernah lomba syair, nggak pernah ahli dalam syair, atau semua orang tahu, orang Quraisy tahu Rasulullah itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bisa mereka, kita ikutin pola pikirnya, menurut mereka bisa membuat Al-Quran yang punya nilai seperti itu, maka idealnya mereka yang pakar-pakar membuat syair, yang langganan juara syair, yang bahkan jadi penilai penguji dari perlombaan syair, harusnya mereka lebih bisa untuk membuat tandingan Al-Quran. Kan gitu. Ya. Baik, jadi ada seorang sahabat yang ahli dalam membuat syair, namanya Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa, dia mengucapkan syair untuk menyemangati para sahabat, ya, dengan kalimatnya, dengan kalimat yang baik dan tidak berlebih-lebihan dalam mengucapkannya. Dan ini sudah dijadikan nasyid, Pak. Nah, Bapak bisa cari di YouTube, nanti ada nasyidnya itu ya. Dia katakan begini, Pak. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika bukan karena Engkau, mahtadaina, maka kami tidak dapat petunjuk, hidayah maksudnya. Wala tasaddaqna wala sallaina, jika bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa sholat, tidak bisa berdoa gitu ya. Faghfir fida'an laka ma mattaqaina, maka ampuni kami ya Allah, tebus segala kesalahan-kesalahan kami yang telah lalu. Wasabbitil aqdam in laqaina, kokohkanlah kaki-kaki kami jika bertemu dengan musuh. Ini kan mau ketemu Yahudi nih, Pak ya. Dan liciknya kan luar biasa gitu. Wa alqiyan sakinatan alaina, dan karuniakanlah, berikanlah kepada hati kami sakinah, ketentraman gitu ya, ketika ketemu musuh tersebut. Inna idza sihabina ataina, kami jika diseru untuk menyerang atau untuk berjihad, kami akan datang. Wa bisiyahi awwalu alaina, bahkan dengan teriakan apapun kami akan terima seruan tersebut. Maksudnya kami siap melakukan apapun. Maka ketika mendengar hal tersebut, Rasul bertanya, man hadzal sa'iq, siapa yang membuat perkataan itu atau siapa yang menyampaikan itu? Kata para sahabat, Amir bin Aqwa, ya, dikatakan Amir bin Aqwa. Maka kata Rasulullah, yarhamuhullah, ya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memberikan rahmatnya. Ya, dan seseorang berkata, yaitu Umar bin Khattab, ya, wajabat ya Nabi Allah laula ya amatta'na bihi, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ya wajiblah perkara ini yang berlaku ya Rasulullah, laula ya, atau jika tidak ya amta'tana bihi, ya, maka kami tidak mendapatkan kenikmatan sekalipun dengannya. Maka maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh Amir bin Aqwa tersebut pun dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Kalau bukan karena karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang disebutkan tadi. Jadi orang-orang atau para sahabat itu merasa bahwa hidayah yang mereka dapati itu justru kenikmatan, Pak, bukan hak, ya, tapi karunia yang diperoleh karena Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga karena hidayah itu adalah karunia dari Allah, maka bersedekah itu bukan hak, ya, tapi kenikmatan yang kita miliki. Karena tanpa hidayah bersedekah, tanpa hidayah sholat, tanpa hidayah berdoa, tidak akan mampu kita nikmati, tidak akan mampu kita laksanakan. Itu maksudnya. Ya, makanya kan di setiap ibadah sholat kita kan kita selalu minta tuh, ihdinas siratal mustaqim. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana rentetan benteng-benteng dari Yahudi itu akan ditembus. Jadi banyak bentengnya ya Pak ya, dan pengepungan itu ya tidak sehari dua hari ya Pak ya. Bahkan ada satu benteng namanya benteng Naim yang pertama kali itu justru dikepung selama 10 hari, dan puncak kemenangannya itu nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuk seorang sahabat menjadi pemimpinnya, sahabat yang digambarkan sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah
dan Rasulnya. Ya, yang kita tahu seorang itu diberikan bendera menjadi pemimpinnya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini yang ceritanya Umar cemburu ya Pak ya. Kata Umar, saya itu tidak pernah cemburu kecuali 2 kali, dan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kata Umar, aku melamar Fatimah. Ya. Jadi Abu Bakar itu pernah melamar Fatimah binti Muhammad. Begitu juga Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi Rasulullah mengatakan Fatimah masih kecil gitu kan. Itu kan penolakan halusnya Rasulullah Pak ya. Gitu. Lalu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melamar, maka diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata Umar 1 kali kalah gitu kan. Yang kedua adalah ketika di peristiwa Khaybar, Rasulullah ya setelah itu pada hari di mana pengepungan sudah berhari-hari dan Rasulullah menyampaikan informasi, kita telah dibukakan kemenangan oleh Allah, ya, benteng-benteng akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi besok akan diberikan bendera kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan ini luar biasa Pak ya. Kita ini kebanyakan dicintai oleh Allah, tapi kita tidak mencintai lebih Pak. Kita lebih banyak nuntutnya. Kita dicintai oleh Rasul itu fakta Pak. Rasul itu mencintai kita fakta. Ya, saya itu sampaikan di antara bukti Rasul mencintai kita, satu-satunya doa haknya. Jadi Nabi dan Rasul itu punya satu doa Pak. Semua Nabi dan Rasul yang Allah utus itu punya satu doa yang itu menjadi haknya sebagai Nabi dan Rasul dan pasti dikabulkan. Semua Nabi dan Rasul itu minta doanya, Rasulullah Nabi kita nanti diakhirkan doanya. Satu-satunya hak bahwa Rasulullah itu minta diakhirkan agar nanti dapat syafaat, menjadi sebab syafaat bagi umatku pada hari kiamat, kata Rasul. Jadi kita ini sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya, apakah sikap kita sudah membuat kita menunjukkan kita mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi yang mengkhianati Allah dan Rasulnya itu kita Pak. Salawatnya jarang gitu kan ya. Ya, melakukan kebaikan masih enggak konsisten dan seterusnya. Maka ya, kalau kembali ke sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata Umar bin Khattab, ini kan kenikmatan sekali. Maka kata Umar, tidak ada di antara sahabat, di antara kami itu yang tidur karena penasaran dan sangat berharap siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya mendapatkan bendera itu. Dan kata Umar, demi Allah aku tidak pernah menginginkan satu hal pun yang melebihi hal ini. Besok paginya yang dipanggil Ali. Kata Umar, kalah lagi ini. Jadi sebenarnya yang mengalahkan Umar itu 2 orang ya Pak ya. Yang pertama tidak pernah ya Umar dapat ungguli adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kan itu Umar yang sampaikan Pak ya. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Walaupun Pak, kalau menurut saya Umar juga sangat istimewa. Coba, berapa banyak ayat Al-Quran yang turun sepakat dengan pemikiran ijtihadnya Umar? Ya kan? Apalagi kalau kaitannya tentang istri-istrinya Rasulullah Pak. Ya, dalam surah Al-Ahzab tuh, Umar kan pernah komentar ketika para istri Rasulullah itu ingin nuntut kenaikan nafkah Pak. Itu kan membuat Rasul sedih sampai ila itu menyendiri di masyrubah. Masyrubah itu kayak ruangan khusus gitu. 1 bulan tidak ditemui, siapapun tidak mau. Bahkan para sahabat, ya. Pada akhirnya setelah 30 hari itu Abu Bakar dan Umar kan datang tuh. Dilihatnya isi-isinya Rasul ngumpul semuanya. Ada Rasulullah sendiri dan Rasulullah tidak mengucapkan satu kata atau satu patah kata pun. Nah, untuk mencairkan suasana Umar komentar, ya Rasul, seandainya istri-istriku minta nafkah lebih yang tidak kamu sukai, ya, maka aku pukul lehernya, kata Umar gitu Pak. Rasulullah tersenyum mengatakan, tuh mereka semua minta nafkah lebih, kata Rasul. Dan itu bikin Rasul sedih sebenarnya Pak ya. Bukan kekurangan Pak. Jadi para istri Rasulullah itu setelah kemenangan nanti di perang Khaybar ini dan sebagainya,
Ya, mereka melihat para istri sahabat yang lain itu banyak harta, Pak ya. Itu. Semuanya sudah diberikan kecukupan oleh Rasulullah, tapi tidak berlebihan gitu loh, Pak. Rasulullah tuh ingin seperti itu. Tetapi para istri Rasulullah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu, karena ini udah menang gitu ya. Rasulullah nggak suka, tetapi Rasulullah pun tidak langsung membantah kepada para istrinya. Ya, maka akhirnya Abu Bakar marah kepada Aisyah, Umar marah kepada Hafsah, ingin memukul leher mereka kan gitu ya. Ya, pada akhirnya Allah turunkan nanti ayat takhyir namanya, pilihan. Ya. Nah, sedangkan Umar langsung ngasih saran sebelum ayat takhyir itu turun, Pak ya, tapi ya. Ayat takhyir itu pun sepakat dengan Umar, Pak. Tapi kalau Umar ngasih saran ke Rasul, ya suruh ceraikan. Ceraikan saja mereka ya Rasul. Bahkan Umar langsung komentar kepada para istrinya Rasul, ya, seandainya Rasul menceraikan kalian dan Allah berkehendak, Allah akan berikan untuk Rasulullah wanita yang lebih baik, lebih beriman, lebih taat, lebih. Surat At-Tahrim. Dan itu disepakati dan banyak, Pak ya. Bahkan di perang Badar tentang apa? Tawanan perang. Ternyata Allah lebih sepakat dengan ijtihadnya Umar, walaupun ijtihadnya Abu Bakar yang ditetapkan sebagai hukum saat itu, dan Allah maafkan. Jadi sebenarnya ini semua sahabat yang istimewa, Pak ya, karena keinginan mereka untuk berlomba-lomba menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itulah kehebatan mereka. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu insyaallah kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana kondisi umat Ali bin Abi Thalib mendapatkan itu. Bahkan nanti di benteng-benteng sebelum bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, itu terjadi beberapa duel. Yang duel itu nanti berhadap-hadapan lagi antara 3 ya sahabat yang akan maju. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua tentu Zubair bin Awwam, dan yang ketiga kontribusi di balik yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Pak, kalau Bapak perhatikan di setiap peperangan 3 sahabat ini selalu unggul, Pak. Khususnya kalau duel-duel. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya mungkin karena Hamzah bin Abdul Thalibnya sudah wafat syahid, Pak ya. Tapi Ali bin Abi Thalib coba dari perang Badar muncul, perang Uhud muncul, perang Khandaq muncul, semuanya muncul Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, apalagi Zubair bin Awwam. Jadi luar biasa memang tiga tokoh ini ketika peperangan selalu berada di depan dan selalu berada untuk membela Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Mungkin itu kira-kira. Langsung doa. Karena udah siang ya Pak ya. Kayaknya sarapannya udah siap saya. Mungkin cukup Pak ya. Kita cukupkan dengan berdoa kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali doa kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita jalani, yang kita ikhtiarkan, yang kita niatkan, yang kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh, diberikan pahala jariah. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, Allahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.